Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Nur Fitrianto, NIM 222100253, Prodi Perbankan Syariah, Matkul Fikih Muamalah, dosen pengampu Bapak Zidni. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang wakaf dalam Islam. Pengertian wakaf. Secara etimologi, wakaf berarti menahan, mencegah selamanya, tetap, paham, menghubungkan, mencabut, meninggalkan, dan lain sebagainya. Secara bahasa, wakaf bermakna terhenti atau berdiri, atau waqafa, atau yaqifu, atau waqfan. Menurut terminologi syariat Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seorang nadhir atau penjaga wakaf, atau kepada suatu badan pengelola wakaf, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaat dari aset wakaf tersebut digunakan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dasar dan kedudukan hukum wakaf. 1. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. 2. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap bulirnya 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Yang ketiga, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. Rukun wakaf. 1. Wakif atau orang yang memberikan wakaf. 2. Mauquf bih, barang atau benda yang diwakafkan. 3. Mauquf alaih, atau pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf. 4. Sikhat atau pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda. Syarat wakaf. A. Wakif atau orang yang mewakafkan. Dalam hal ini, syarat wakif adalah merdeka, berakal, sehat, balik atau dewasa, tidak berada di pengampunan. B. Mauquf bih atau barang atau harta yang diwakafkan, yaitu 1. Harta wakaf itu memiliki nilai atau ada harganya. 2. Harta wakaf itu jelas bentuknya. 3. Harta wakaf itu merupakan hak milik dari wakif. 4. Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada. C. Mauquf alaih, peruntukan wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia kepada Tuhan. D. Sikhat atau lafaz atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan, atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Macam-macam wakaf. Wakaf
berdasarkan tujuannya ada 3. Yang pertama, wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat atau khairi, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum. Yang kedua, wakaf keluarga zururi, yaitu apabila tujuan wakaf untuk manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau muda. Yang ketiga, wakaf gabungan mustarok, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersama-sama. Kemudian berdasarkan batas waktunya, wakaf terbagi menjadi 2 macam, yaitu wakaf abadi, yaitu apabila wakafnya barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya. Yang kedua, wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya. Kemudian berdasarkan penggunaannya, wakaf dibagi menjadi 2 macam. 1. Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit, dan lain sebagainya. Yang kedua, wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.